Setiap orang memiliki masalah, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita sangkali. Namun cara pandang seseorang terhadap masalah, pergumulan, dan kehidupannya itu akan menentukan bagaimana ia menyelesaikan masalahnya. Karena bagaimanapun ketika kita melihat dengan mata kekhawatiran, maka yang akan kita hasilkan adalah kekhawatiran yang memenuhi hati dan perasaan kita. Serta itu akan sesungguhnya memandekkan cara penyelesaian kita terhadap masalah tersebut. Tetapi kalau kita memandangnya dengan cara yang berbeda, yang bukan semata bicara perasaan, saya terluka karena peristiwa itu, atau saya bersedih karena kejadian itu, atau saya bingung ketika ditimpa oleh beban berat itu, maka pada saat itulah sebenarnya kita dikaruniai akal budi oleh Tuhan. Dan inilah permulaan beroperasinya hikmat atau bijaksana di dalam hidup kita. Yaitu saat akal budi kita itu diterangi oleh hikmat Tuhan. Sehingga cara pandang kita adalah cara pandang yang sama seperti Tuhan memandang sebuah pergumulan dan masalah dalam hidup ini. Karenanya betapa pentingnya untuk kita cuci mata. Bukan cuci mata melihat yang indah-indah, tapi cuci mata kita agar menjadi mata yang bijak. Mata yang dikaruniai terang akal budi dari Tuhan, mata yang dicahayakan oleh terang hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak salah memandang. Kita tidak sembarangan melihat, lalu mengambil kesimpulan terburu-buru, tanpa menelusuri dan memahami ada apa di balik itu semua. Proses untuk kita memandang dengan akal budi berarti sebuah proses di mana mata kita dipenuhi oleh bijaksana yang daripada Tuhan. Dan kita akan memandangnya secara lebih luas, bukan sempit kepada satu sisi saja dari sebuah masalah, tapi melihat dari sisi-sisi yang lain. Bahkan secara kreatif kita menemukan bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi itu merupakan puzzle atau bagian dari teka-teki Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dan kita cari serta temukan jawabannya. Itulah kenapa Tuhan karuniakan akal budi. Karena itu kita perlu berdoa agar kita memiliki mata si bijak. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari satu ayat di Pengkhotbah 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang kedengarannya pesimistis, penuh dengan kata kesia-siaan seolah menyesali kehidupan. Sesungguhnya itu bukan menyesali, tetapi mengaruniakan kepada kita cara pandang yang baru terhadap kehidupan, yang memang tampaknya sia-sia, tapi di balik yang sia-sia itu ada yang mulia yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Karena ayat kunci dalam kitab Pengkhotbah adalah bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dan karena itulah kita menemukan puzzle atau teka-teki dalam kehidupan yang penuh misteri dan kita seringkali sulit menemukan jawabannya. Dan karena itu kitab Pengkhotbah adalah kitab yang penuh dengan hikmat atau pengajaran tentang hikmat dengan cara yang unik diungkapkan di sana. Khususnya dalam pasal 2 ayat 14 dikatakan bahwa mata orang bijak atau mata orang berhikmat ada di kepalanya. Mula-mula waktu saya membaca kalimat ini, saya berpikir bukankah memang letak mata kita itu ada di kepala kita, hanya memang kepala bagian depan, yang berarti di wajah kita. Namun ketika memahami makna kepala di sini, mengandung sebuah konotasi dan konteks, yaitu akal budi, pikiran. Mata orang berhikmat ada di akal budinya.
ada di pikirannya. Atau dengan kata lain secara bahasa sederhana, orang bijak itu memandang dengan penuh pemikiran, penuh pengertian, dan tidak asal memandang. Tidak asal melihat dan mengambil kesimpulan, tapi mencari tahu, memahami secara mendalam, dan bukan sekedar membuat kesimpulan yang terburu-buru terhadap sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Dan kebalikannya, orang yang tidak berhikmat atau orang yang bodoh berjalan di dalam kegelapan. Berarti pengkhotbah ingin mengatakan bahwa mata orang bijak ada di akal budinya atau di kepalanya. Berarti dia hidup di dalam terang. Pertanyaannya, terang apakah? Terang akal budi yang dari Tuhan. Bukankah ini sumber hikmat? Setiap orang memang akan berakhir sama, yaitu kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini, berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi masalahnya adalah, walaupun ujungnya sama, cara berjalan menuju ke ujung itu bisa jadi berbeda-beda. Kalau orang bijak, itu dia menjalaninya dengan memandang bersama dengan akal budinya. Sedangkan orang bodoh justru tidak berpikir seperti itu. Berjalan dalam kegelapan yang berarti ada seorang penafsir mengatakan orang bodoh itu dangkal pemikirannya. Bahkan cenderung tidak pakai pikiran di dalam melihat segala sesuatu. Reaksi spontan, mungkin emosional, amarah, kecewa, mungkin lalu mencari kambing hitam. Dan ini seringkali dikemukakan ketika seseorang menghadapi beban berat dan pergumulan yang penuh persoalan dalam kehidupannya. Karena itu, walaupun nasib setiap kita sama, yaitu kita akan berakhir di ujung yang sama meninggalkan dunia ini, marilah kita meninggalkannya dengan bersandarkan hikmat Tuhan. Karena orang bijak melihat segala hal dengan terang akal budi dari Tuhan, sehingga dampaknya adalah orang yang matanya ada di kepalanya atau ada di akal budinya, ia tidak akan kehabisan akal. Selalu Tuhan karuniakan gagasan-gagasan kreatif atau jalan keluar dari masalah di otak seseorang yang bijak dan bergantung kepada Tuhan, sehingga dia tidak akan kehabisan akal. Selalu menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dan masalah. Bukankah itu contoh dari Raja Salomo yang Tuhan karuniakan hikmat yang tertinggi pada masa kehidupannya, yaitu hati yang mampu menimbang-nimbang. Dan kita lihat bagaimana Salomo oleh hikmatnya itu dia menjadi terkenal dan orang banyak belajar daripadanya. Karena akalnya banyak, bukan akalnya banyak berarti dia curang atau licik. Tidak pernah kehabisan akal di sini, justru Tuhan taruhkan oleh hikmatnya daya kreatif. Daya kreatif yang berangkat dari daya pikir yang dipenuhi oleh kemampuan untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah atau menemukan banyak jalan keluar dari satu masalah. Ada alternatif ini, ada alternatif itu, ada alternatif yang lainnya lagi. Ada rencana A, rencana B, rencana C. Dan rencana-rencana itu Tuhan karuniakan hanya kepada orang yang takut akan Tuhan, yang akal budinya diterangi oleh hikmat Tuhan. Ini yang menyebabkan dia tidak kehabisan akal. Dan yang kedua, orang yang diterangi akal budinya oleh hikmat Tuhan, dia bukan saja tidak akan kehabisan akal, tetapi dia tidak mudah diakali selama hidupnya. Berarti dia adalah orang yang cerdik. Dia adalah orang yang justru bukan saja kehabisan akal, tapi dia juga tidak mudah diperdaya oleh sebuah situasi atau kondisi, atau menyerah kalah sehingga lalu kemudian menjunjung tinggi masalahnya sampai lupa untuk sebenarnya Tuhan sudah karuniakan jalan keluar terhadap masalahnya. Karena itu, bila kita tidak mau kehabisan akal dan tidak mau diakali atau tidak mudah diakali, marilah berdoa kepada Tuhan karuniakan kepada kita terang akal budi daripadanya. Sehingga hikmat Tuhan yang memenuhi kepala kita, memenuhi mata kita, kita memandang segala sesuatu ya dari sudut pandang Tuhan, dari perspektif Tuhan, dan menjalaninya juga bersama dengan Tuhan. Selamat berjalan, selamat mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan berbagai macam pergumulan, tapi bersama dengan Tuhan kita menang. Selamat, amin.